ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah mau ente triliunan baca selawat sama Nabi nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Saya mencukup selawat 1.000.000 kali nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan dari saudara yang kami muliakan. Pesan beliau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sukma, saya sibuk bekerja di rantauan, tidak memiliki guru. Apakah mungkin saya bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, siapapun Anda, saya yakin 1000% setiap dari kita, apapun agama kita, apapun budaya kita, setiap dari kita pasti menghendaki yang namanya kedamaian, ketenangan, kebaikan, kesejahteraan, baik di dunia ini maupun setelah kematian. Saya yakin sekali itu. Jadi kami mendoakan mudah-mudahan kami dan kita semua mendapatkan ketenangan, kepahaman, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuhan yang kami muliakan, menuntut ilmu itu jelas hukumnya adalah wajib. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, menuntut ilmu ini tentu harus melalui guru, ya. Tentu harus melalui wasilah, tentu harus melalui jalan. Kalau kita belajar akan sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali, lalu kita belajar tanpa bimbingan seorang guru, tanpa bimbingan seorang pembimbing, khawatir nanti malah menjadi tersesat dan kebingungan. Ya. Jadi sesibuk apapun kita bekerja, sempatkanlah untuk belajar, sempatkanlah untuk berguru. Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala telah sempurnakan nikmatnya kepada kita. Kita bisa berguru lewat HP, kita bisa berguru lewat media sosial. Apakah boleh berguru lewat media sosial, lewat HP? Jawabannya boleh. Asalkan dengan catatan komunikasi kita berguru dua arah. Artinya ketika kita bertanya, bisa mendapatkan jawaban. Nah, belajar melalui media sosial, belajar melalui HP itu tak masalah. Karena media sosial dan HP hanyalah media dakwah. Sama seperti speaker toa. Speaker toa di masjid itu media. Sama seperti TV itu media. Sama seperti speaker, sama seperti mikrofon. Nah, itu termasuk media. Yang penting
Kalau Tuan berguru di media sosial atau lewat HP, usahakan komunikasinya dua arah. Komunikasi dua arah itu maksudnya adalah kita menerima pemaparan dari media HP atau media sosial, lalu ketika kita bingung, ketika kita tidak paham, ketika kita tidak mengerti, kita bisa bertanya dan mendapatkan jawaban. Nah, itu namanya komunikasi dua arah. Lalu yang kedua, saya yakin ketika Tuan bekerja tidak mungkin 1 kali 24 jam atau 24 jam dalam 7 hari. Jadi 1 minggu tidak pernah libur, tidak pernah ada tidur dan istirahatnya. Saya yakin ada sempatnya, Tuan pasti ada sempatnya untuk berkomunikasi. Mungkin raga Tuan tidak bisa keluar dari asrama. Mungkin raga Tuan tidak bisa keluar dari tempat Tuan bekerja atau tempat Tuan istirahat untuk tinggal bekerja. Tetapi Tuan ada akses, bisa lewat internet, bisa lewat HP. Dan itu termasuk berguru, asalkan ya komunikasinya dua arah. Tuan bisa bertanya kalau Tuan bingung akan sesuatu. Yang kedua, apakah bisa kita bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, ini masalah cinta, ya. Ini masalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin 1000 yakin, kalau Tuhan betul-betul cinta kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Tuhan sempatkan setiap Tuhan mau tidur 1000 salawat, 2000 salawat, 3000 salawat, karena semata-mata cinta kepada Rasulullah. Insya Allah Tuhan akan bermimpi bertemu dengan beliau. Kalau Tuhan bermimpi ketemu dengan Rasulullah, maka itu benar Rasulullah. Karena syaitan, iblis, jin tidak akan bisa menyerupai wajah beliau yang sangat agung dan mulia. Tuhan yang mulia, ketika Tuhan bekerja, Tuhan kelelahan keringatan, karena Tuhan memperjuangkan nafkah untuk istri Tuhan, untuk anak Tuhan. Seandainya kata Rasulullah sezaman dengan Tuhan, insya Allah beliau akan bangga kepada Tuhan. Beliau akan bangga melihat umatnya berjihad untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, supaya anaknya bisa sekolah yang layak. Itu adalah jihad yang sangat luar biasa. Apabila Tuhan sangat rindu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawatlah dengan cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup, tak apa-apa, tak perlu salawat yang panjang-panjang. Yang penting Tuhan laksanakan karena cinta. Ketika Tuhan bersalawat, Rasulullah akan tahu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membalas salawat Tuhan. Bukan banyaknya Tuhan bersalawat, tapi bagaimana cinta dan ketulusan Tuhan. Jadi tak ada masalah, Tuhan tetap semangat dalam bekerja, niatkan karena Allah untuk istri dan anak di rumah. Hati Tuhan apabila sedang beristirahat, sempatkanlah untuk bersolawat dengan cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mempertemukan Tuhan yang mulia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Ingat, Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh apapun, ya. Jadi saat ini Allah beserta Tuhan, saat ini Allah melihat Tuhan, saat ini Allah mendengar Tuhan, ya. Cukup dengan cinta dan kasih sayang, laksanakan yang fardu, kuatkan yang sunnah.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Tuhan yang mulia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu saya. Namun apabila itu kebenaran, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.